ma tastahi an ta'murahu, kamu tidak punya rasa malu menyuruh Allah an yughayyira wa yubaddila, menyuruh Allah untuk merubah atau menyuruh untuk mengganti. Kepada keluargamu, apapun yang terjadi, kalau sudah qabiltu tazwijaha wa nikaha, nasib itulah jatah kamu. Jangan ada penyangkalan. Kenapa Rabbi kita mengkenen? Wes Rabbi nasirakun wes. Kenapa mobil saya mobil doyak? Sudah itu mobil kamu. Kenapa saya dibikin goblok? Ya sudah, itu hebat kamu goblok itu. Ya. Harta, keluarga, dirimu sendiri juga. Jangan ada penyangkalan. Ya udah. Karena dengan begitu, maknanya artinya kamu minta sama Allah untuk merubah dan mengganti. Kira-kira singkaya Dewi Persika. Isin tak beli. Mangkon gusyallah mangkon. Kenapa harus terjadi seperti ini? Jadi maunya gimana? Yang seperti itu ini. Berarti ngongkon gusyallah ngorobah nasibe sila. Isin beli. Kusin kaltina mangkonona. Ya kenapa kita setiap hari seperti itu? Tidak menerimakan, menyangkal kenapa harus terjadi seperti ini. Kalimat mengapa harus terjadi seperti ini, itu adalah penyangkalan, tidak menerimakan yang terjadi seperti itu. Artinya sama dengan minta Allah, ya Allah tolong robah, jangan ini diganti. Kenapa muka saya kok buruk begini? Mau diganti sama yang cantik? Sudah terima saja. Masalah nasib baik mah belum tentu orang yang cantik nasibnya lebih baik. Ternyata wong wadon sing beli patian ayulah sedeng malakun sing lakine eman-emanku. Bakal sing rabine ayu mah tukang selingkuh lakine kok. Ayo hitung-hitungan. Non. Ya Tuhan. Belum tentu. Belum tentu seperti itu. Dah paham? Anta murahu an yughayyira wa yubaddila. An harfu nafsin yughayyiru fi'il mudhari' masbun bi an wa harfu atfin yubaddila fi'il mudhari' masbun bi an muawwalun bi masdarin maf'ulun bi. Anta murahu at-taghyir wal ibdal. Anta ahkamu minhu wa a'lamu minhu wa arhamu minhu. Apakah kamu beranggapan nyuruh Allah untuk mengganti, untuk merubah semua keputusannya? Apakah engkau beranggapan bahwa engkau lebih hebat dari Allah? Engkau lebih tahu dari Allah? Engkau lebih sayang dari Allah? Perangsana mengkonon. Jadi sudah perangsana lebih pintar konon. Luwi weruh konon. Luwi melas perangsana konon. Perangsane. Ada orang yang datang kepada saya, anaknya cacatlah. Artinya kelihatan dari wajah mukanya kesedihan. Artinya betapa repotnya.
nggak bisa kerja, nggak bisa ditinggal ngurusin anak yang idiot seperti itu. Saya katakan sudah, terima saja yang ikhlas, berterima kasih kepada Allah. Jangan itu melihatnya sebagai beban untuk kamu, tapi sebagai titipan Allah kepada kamu. Urusi saja titipan itu dengan baik. Pasti siapapun yang menitipkan kepada kamu akan ada upah penitipan itu. Oh begitu, iya. Kamu tahu nggak? Rezeki kamu lancar nih karena anak kamu yang cacat ya. Kalau mana mati mah dikukut kamu sih. Ya iya. Oh begitu ya. Mulai segar wajahnya dia. Jadi kadang-kadang kehidupan beragama itu tidak cepat paham. Agama itu dalam hati kita, bukan di tangan kita, bukan agama bukan di kaki, di hati kita. Ketika yang beribadah itu tangan kakimu, bayarannya sangat murah meriah. Yang paling mahal itu ketika engkau beribadah dengan hatimu. Kalau ibadahmu dengan hati 1 jam 1 juta bayarannya. Tapi kalau kerja otot, kerja fisik, sehari 50.000. Paham? Kalau kamu kerja pengen yang gede tapi pengen yang kecil bayarannya, ya pilihlah kerjaan intelektual. Iya kan? High skill. Kalau kuli kasar mah bayarannya murah. Bareng sidak kepengennya kuli kasar. Rebutan pegawaian pekerjaan fisik yang nanti bayarannya murah. Ya buktinya sampai batu keireng sih. Sujud sedina ping 300. Jongkang. Kapal. Anta wal khalqu kulluhum ibaduhu. Engkau dan semua manusia adalah hamba-hambanya Allah. Huwa mudabbiruka wa mudabbiruhum. Dialah yang mengatur kamu dan mengatur mereka semua. In aradta sohbatahu fid dunya wal akhirah. Kalau engkau ingin selalu bersamanya di dunia dan di akhirat, fa'alika bisukuni wassukut. Sing anteng sing idep. Cep meneng. Diam tenang. Diam tenang. Wal hirsu, dan tetap waspada. Artinya tetap semangat. Bisukun, wassukut, wal hirs. Titik. As-sukun artinya aja ake lewane. Wassukut aja ake bacote. As-sukun ajake lewane cari wong jampe oleh mau jampe pakai lewane kan. Wassukut lan ajake bacote. Wal hirs lan aja memble.
Auliyaullahi azza wa jalla muta'addibuna baina yadayhi. Titik tadi ya. Para kekasih-kekasih Allah itu adalah orang yang menjaga tata krama, menjaga sopan santun, menjaga etika. Di hadapan Allah mereka adalah orang-orang yang santun. Wong sing nganggo tata krama. La yataharrakuna harokatan, tidak pernah bergerak sedikit pun. Wala yakhtuna khutwatan, dan tidak melangkah setapak pun. Illa biiznin sarih, kecuali dengan izin yang jelas. Minhu, dari Allah. Liqulubihim, terhadap hati mereka. Anda bisa merasakan enggak Allah memberikan izin kepada kamu dengan jelas, langsung surat izinnya masuk ke dalam hatimu? Merasakan enggak? Enggak. Asli itu. La ya'kuluna minal asya'il mubahati, dan mereka juga tidak sembarang makan apapun yang mubah, yang halal. Wala yalbisuna, dan mereka tidak berpakaian apapun. Wala yankihuna, dan tidak menikah dengan siapapun. Wala yatasarrafuna, dan mereka tidak berupaya apapun. Fi jami'i asbabihim, dalam semua asbab mereka, dengan menggunakan segala kausalitanya. Illa bi'idnin sarihin liqulubihim, kecuali telah mendapatkan izin dari Allah kepada hati mereka. Kita mungkin kalau mau menghayati sebetulnya bisa, cuman masalahnya kebanyakan orang itu paling males menghayati itu. Kita seringkali bepergian ingin menemui seseorang, terasa berat sekali mau keluar rumah, dikiyeng enggak, dipaksakan berangkat, ya langka wong. Sing mau kita urus saja makan maning, langka wong, beli nganter sudah. Ketika ada orang hutang yang niatnya memang niat gemblung, dikasih tahu jangan dikasih. Kita menyangkanya itu barangkali godaan setan menghalang-halangi kita menolong orang. Disangka lagi dikasih, ya ternyata beli bayar. Kita seringkali menyangkal atau kita meragukan karena saru nggak jelas, saru diperintahkan. Bukan saru, ini perintah Allah, ini perintah setan. Samar saru itu, nggak jelas. Saya mau nulung orang, logikanya kebaikan kan dari Allah. Lalu ada yang melarang, jangan, itu belum tentu orang bener. Nah ini barangkali setan gitu, maksa dikasih juga, ya ternyata nggak bayar kan. Berarti sing bener ndi? Sing ngongkot sing larang. Nah, wis paham wis. Ya kenapa? Karena kamu tidak tahu dari mana datangnya sumber suara itu. Ya. Dan sampai sekarang banyak orang yang melakukan kebaikan-kebaikan selama ini dikiranya perintah Tuhan. Kan gak masuk akal. Ketika ternyata dievaluasi,
hasil perjuangannya itu yang memakan uang banyak, ternyata di penghujungnya memecah belah umat kok. Mana mungkin Allah menyuruh memecah belah umat? Kalau engkau ingin tahu apa itu perintah Allah bukan, tunggu hasilnya. Wes paham begini. Undangan wis bagi, organ tunggal wis dibayar. Oke? Daftar kau sudah, tiba-tiba dibatalkan sepihak. Sakit hati enggak? Menyangkal kan? Menyangkal kan? Siapa yang membatalkan itu? Nggak tahu kan? Karena menyangkal, akhirnya diajukan ke pengadilan, diproses, akhirnya kalah, akhirnya terjadi perkawinan. Paham dikit? Saya bisa kawin, ternyata wis meteng oleh petang bulan. Jadi sing maksa siram berjuang pengen berhasil ku siapa pun ku. Sing batalakan siapa? Yang mencegah jangan kawin dengan itu siapa mencegah? Allah kan. Tapi kamu nggak tahu kan? Itu. Jadi saya goblok tapi pinter gitu. Sebabnya kamu bodoh karena kamu terlalu sering menyangkal Allah. Akhirnya beri jelas saya kata. Wes paham. Para kekasih Allah itu seperti itu. Mereka tidak mau berbuat apapun kecuali sudah mendapat izin restu konon. Karena bagaimanapun waliullah itu adalah sebagai pejabat-pejabatnya Allah. Siapapun orang yang menangkap pejabat, ya harus mendapat izin dari seorang pejabat negara. Ketika akan ditangkap oleh polisi, harus mendapat izin dari siapa? Presiden. Paham? Polisi menangkap menteri bisa, yang nggak bisa. Karena disuruh pejabat, minta izin dulu tuh. Gitu. Seorang pejabat tidak bisa seenaknya pulang kampung, liburan, long weekend tanpa izin dari presiden, dipecat sudah. Gimana lagi? Nggak boleh kalau menteri, gubernur meninggalkan tempat kerja itu. Seorang pangdam enak aja melapor ada. Paham dikit? Bisa nggak Pak Anies Baswedan pulang ke Cirebon, ke Kuningan tanpa lapor ke presiden? Nggak bisa. Nggak bisa. Pas terjadi kejadian peristiwa nggak ada di tempat, main penjara sih. Ini prosedur di dunia sama sebetulnya, tapi sering dibeli paham. Ya terus akan beli paham. Sesuai kebudukan. Hum qiyamun ma'al haqqi azza wa jalla. Mereka siap selalu melaksanakan perintah Allah. Qiyamun ma'a muqallibal qulub. Siap selalu melaksanakan segala perintah Allah yang maha kuasa untuk membolak-balikan hati wal absar dan pandangan. La qarara lahum, mereka tidak pernah tenang, tidak pernah nyaman ma'arbihim beserta Tuhan mereka azza wa jalla hatta yalqauhu, sampai saatnya mereka bisa berjumpa. Maka masih terus ketemu mah, terus nyaman, terus tenang. Kapan ketemuannya? Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yang alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim, yaitu orang-orang yang yakin betul. Yazunnuna, yakin betul. Annahum mulaqu rabbihim, bahwa mereka akan ketemu dengan Tuhan mereka. Jangan menyangka ya, yazunnuna jangan menyangka.
Kalau menyangka berarti mereka belum yakin dong. Biqulubihim, melalui hati mereka, fid dunya, di dunia. Wa bi ajsadihim, dan dengan jasad mereka, fil akhirah. Di dunia mereka bisa bertemu Allah, dan di akhirat secara jasad mereka bisa ketemu dengan Allah. Wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah mereka berseri-seri. Ila rabbihim nadhirah, wajah mereka bisa memandang Tuhannya. Nadhirah, memandang. Allahumma rzuqna liqa'aka, ya Allah, berilah kami kesempatan bisa bertemu denganmu fid dunya wal akhirah. Ladzidna bil qurbi minka, berilah kami kenyamanan bisa dekat dengan engkau. Waruhyatilaka, dan bisa melihatmu. Ij'alna mimman yarda bika amma siwa, dan jadikanlah kami termasuk orang yang rela, yang senang, ya, senang kepadamu, amma siwa, dan tidak senang kepada yang lainnya. Supaya aku bisa hanya senang kepadamu saja, tidak kepada yang lain. Supaya aku bisa hanya mencintaimu, tidak pernah mencintai siapapun. Wa atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina, ning dunya karo hasanah, ning akhirat karo hasanah. Pesanti Salego. Itulah. Ya, ini artinya bahwa jadi sinyal-sinyal itu bakal sirane masih sembahyang mah selagi engkau masih sholat. Embu bener, embu beli, embu dog jeling, embu jijeg. Padu asal masih nyungsep bega. Handphone ki masih anak kresek-kresek. Bagian suara lebih jelas kan. Tapi pakai wis mari sembahyang ya embu. Allah masih mencegah, Allah masih menyuruh sampai sekarang. Bagaimana nyuruhnya? Tetap bila sautin wala harfin, nggak ada suaranya, nggak ada hurufnya, tapi kamu paham. Itulah Allah berfirman. Jadi ya kurang lebih Al-Quran tuh ya seperti itu. Iya kan? Lalu disusun redaksinya dengan bahasa Arab. Ya karena Kanjeng Nabi wong Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan. Quran itu berbahasa Arab. Siapapun yang membaca itu, yang berbahasa Arab itu, kalamullah yang ditulis pakai bahasa Arab itu namanya Al-Quran. Terserah yang baca paham atau tidak paham, yaitu Al-Quran. Tetapi setelah engkau membaca Al-Quran dan engkau mempelajari dan engkau mengerti, sehingga terbentuklah suatu kepribadian, personalitas pada dirimu sendiri, sehingga Anda bisa memilah-milah mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang bermanfaat, mana yang tidak ditinggalkan, yang bermanfaat Anda lakukan. Bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Itulah Al-Furqan. Ketika Al-Quran sudah bisa Anda jiwai, Anda resapi, Anda yakini, menyatu dengan dirimu sendiri, selalu dalam kesadaranmu, itulah namanya Az-Zikr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidz. Kalau Alkitab itu khusus untuk orang yang beragama Islam. Makanya hudallil muttaqin, dalikal kitabul la raiba fihi hudallil muttaqin.
Kalau Al-Quran untuk seluruh umat manusia, apapun agamanya, inilah Al-Quran. Makanya syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linnas. Ada kaiterkeun dia. Non baru tahu. Jadi selama ini sama gitu. Iya, ini semua yang pakai namanya pakaian saya. Saya berpakaian kan? Kalau ini apa namanya? Kalau yang ini? Kalau yang ini? Kalau yang di dalam sarung? Katrok. Ya semuanya pakaian. Yang dalam namanya underwear namanya. Yang ini namanya t-shirt namanya. Iya belum kan kok. Ini rumah, iya rumah. Itu namanya jendela. Itu namanya pintu. Iya. Kalau keluar masuk lewat pintu. Ya kan begitu. Kalau biar udah ada sirkulasi masuk yang dibuka. Gitu. Bahkan masih segede dom marane bayong. Kalau saya ada jentik bencelik. Bahkan saya ada jempol kincling artanya. Bahkan saya ada lengan arane boncel. Bahkan saya ada pupu arane nah us paham. Al-Majlis Ar-Rabi'. Aduh, kelas 4 sudah. Kelis itu mana sahabat saya. Qala bukratal ahadi birribat ashir syawal min sanati 45 anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man futiha lahu babun minal khairi falyantahizu فإنه لا يدري متى يغلق. Barang siapapun yang diberi kesempatan melihat pintu terbuka, pintu kebaikan, barang siapapun yang diberi kesempatan bisa melihat pintu kebaikan dibuka. Barang siapapun yang menemui kesempatan ada pintu kebaikan terbuka, ada peluang, falyantahizu, segera manfaatkan semua peluang-peluang yang ada. Fa innahu la yadri, karena orang itu pasti tidak tahu mata yughlaqu, kapan akan ditutup. Jadi namanya kesempatan, peluang-peluang yang lewat di hadapan, cepat tangkap, manfaatkan kagian. Aja pelangap longo goblok baik. Sebab kesempatan tidak terulang 2 kali. Ada seorang pelaku bisnis, pemodal besar datang ke rumah kamu. Tidak dimanfaatkan untuk bicara bisnis, ngobrol sejen seperti benar. Ada kesempatan orang ngejak kerja sama, enggak segera dimanfaatkan. Anak bocah watan ayu cengar-cengar dengar penira dijelangkan baik lah. Pelangap long di gagian gep orang kau kesuwen. Malah goblok emat tuh anak aja cengar cengir baik. Sesungguhnya peluang sering lewat dan sering dilewatkan oleh kita. Tidak mampu memanfaatkan peluang-peluang itu. Saya ini termasuk orang yang diberi kemampuan oleh Allah yang sering memanfaatkan peluang. Ya. Dan biasanya ketika tertepel saya pakai dengan 1 batu 10 burung jatuh.
sekalian, nyabet mana nyabet mana kena kabel gitu. Karena berantai semuanya. Ya dalam produk apa saja itu ada produk lain yang ikutannya kan. Iya tapi mereka ngomong ya memang kalau tidak punya latar belakang bisnis ya belum paham. Yang wong tani bisa nandur pari namanya udannya beli mudanya beli tandur si aneh mana wis udah sebulan orang tandur akhirnya beli kentokan banyak yang paling ngisi banyak langka ya paringnya peot itu. Oke, paham mananya memanfaatkan kesempatan itu seperti itu. Ya kamu intahizu, manfaatkan waktanimu dan gunakan peluang itu maksudnya. Babal hayati, pintu kehidupan, segera manfaatkan, segera ditangkap, cepat direspon. Madama maftuhan, selagi pintu kehidupan sedang terbuka, segera manfaatkan. Ambil kesempatan itu. Mumpung pintu kehidupan masih terbuka. Maksudnya pintu kehidupan terbuka kok mumpung sira masih urip, ngerti beli? Di hadapan kita. Mumpung sira masih bisa ampekan maksudnya mah. Mumpung masih sehat. Mumpung masih nom. Mumpung jagat lagi aman. Itu. Manfaatkan sebaik-baiknya. An qaribin yughlaqu ankum, tidak lama akan tertutup pintu itu. Akan berakhir. Krek wis balik. Iqtanimu af'alal khairi ma dumtum qadirina 'alaiha. Segera manfaatkan kesempatan hidup ini untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Ma dumtum qadirina 'alaiha, selagi engkau masih punya kemampuan untuk melakukannya. Aja pelalat, lelet, pelanga, pelongo, waktu dihabiskan untuk dihamburkan. Anda mungkin ngelus dada melihat orang yang menghamburkan uang di kabaret, di nightclub, di diskotek, di London, Paris, menari saweran, uang ditawur-tawurkan. Ya Allah, uang dihambur-hamburkan. Les-lesan lihat nih lagi. Sirane dewek menghambur-hamburkan waktu. Masih larang gak waktu kalau duitku. Ayo, mengapa tidak menghamburkan waktu? Sawangi, rerasan, sampai tegang subuh ngerasani uang. Ya ngandakna ilmu ta, ngandakna apakah ngandang manfaatnya. Time is money. Waktu adalah uang. Nggak sadar ya kamu menghambur-hamburkan waktu. Umur sampai tegang 9 tahun. Hasilnya apa? Dunia beli, ilmu beli, pangkat beli. Ya? Ya lamun kanggo belajar kuliah kan saya ketahuan oleh profesor papat nih. Profesor kadal, profesor Intel. Cepat. Iqtanimu babat taubati. Kesempatan, gunakanlah kesempatan pintu taubat itu.
wadkhulu fi, segera masuk dalam pintu tobat. Madama maftuhan lakum, selagi masih terbuka pintu tobat, kagian maju. Terus di pangapura, selesai. Begini ya, saya ingin katakan begini. Kenapa sih orang sangat berat sekali untuk menyatakan bersalah, malah memberikan perlawanan, kick balik, laporakan maning, ayo. Oh, kenapa? Kamu sendiri diminta, silakan. Nih mikrofonnya. Katakan Anda menyesal. Katakan minta maaf. Nggak mau. Berat ya. Ya karena persoalannya kamu tidak sadar kamu salah. Jadi bagian siram mata astagfirullahaladzim ping telung atus kan. Langkah baju matanya aja, langkah. Yang sudah beli ngerasa salah beli apa sih? Ya karena kamu tidak merasa bersalah, maka kalimat minta ampun itu hampa, tidak akan menyentuh, dan matamu tetap kering. Setetik air mata pun tidak pernah keluar. Betapa keras hatimu itu. Setuju? Penyakit fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Bis kenang kanker sama liver bisa. Penyakit rombongan. Komplikasi itu namanya penyakit rombongan. Itulah sebabnya mumpung pintu tobat masih terbuka, cepatlah masuk situ. Nanti kalau sudah tertutup gimana? Menurut saya mah ibadah yang paling indah tuh pertobatan. Sejenis pun mah ya ibadah boleh. Tapi yang indah itu pertobatan. Indah sekali. Ketika seseorang hamba sadar melakukan satu kesalahan, lalu muncul penyesalan, lalu dibuktikan dengan pengakuan dan ditutup dengan permohonan ampun. Tapi abot bisa nih. Jadi dosa-dosa yang kita lakukan sama sekali tidak menimbulkan the feeling of guilty, tidak pernah menimbulkan rasa berdosa. Membubai kayak, iya kan? Atos teman nanti neraku. Cobalah bertanya pada dirimu sendiri, kenapa sih? Begini ya, ketika Anda melakukan sesuatu di hadapan saya, lalu saya kecewa, Anda menyadari saya kecewa, Raja merengut becicikah? Kok bisa Anda merasa bersalah dan cepat minta maaf kepada saya kok? Punten Pak Kiai, punten, mohon maaf. Iya kan? Tapi kenapa Anda melakukan kesalahan di hadapan Allah dan tidak pernah merasa bersalah?